Banyaknya anak muda yang terperdaya ajaran radikal tentu semakin mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat 39% mahasiswa di 15 perguruan tinggi tertarik dengan ajaran radikal. Namun tak semua kaum muda terperdaya radikalisme. Beberapa di antaranya justru menjadi agen-agen penyebaran kegiatan positif. Mulai dari menjadi musisi atau masuk dalam kegiatan sosial. Dalam acara NSA Expose di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penyanyi sekaligus influencer Vidi Aldiano bercerita cara ia bergulat dengan aktivitasnya dalam musik untuk menjadi generasi yang terhindar dari propaganda radikal. Sering nggak dibully di media sosial? Jangan mau jadi influencer untuk berita-berita hoax gratisan. Ya. Nyebar-nyebarin berita nggak bener di Facebook, tahu nggak itu sekarang yang bisnis untuk membuat berita-berita hoax itu udah menjadi sebuah bisnis, udah menjadi sebuah industri dan itu sudah terbukti di negara-negara luar dan negara kita. Mereka butuhnya apa? Mereka butuh marketing, mereka butuh influencer. Jangan jadi influencernya mereka gitu. Lo nggak dibayar men, gak ada untungnya buat lo dapat dosa, tahu nggak yang namanya dosa? Amal jariah tahu? Dosa jariah tahu? Nah kalau lo nyebarin berita-berita nggak bener yang lo nggak cek dulu valid atau enggaknya, dosa jariah. Jangan jadi generasi seperti itu. Gue percaya generasi muda zaman sekarang semuanya bisa produktif banget. Kita generasi yang sangat amat aktif. Kita generasi dan zamannya sekarang adalah berkolaborasi untuk sama-sama bisa memecahkan masalah-masalah bangsa. Kampanyekan di media sosial, jangan cuma problem-problem bangsa karena kita semua udah tahu problem bangsa kita apa aja. Kampanyekanlah solusi-solusinya apa yang bisa kalian lakukan untuk masalah-masalah di bangsa Indonesia. Sementara itu musisi Ciki Fauzi juga memiliki caranya sendiri menjadi agen perdamaian. Bahkan Ciki terjun menjadi relawan kegiatan sosial. Mengajar anak-anak, mengajar guru-guru, itu apa yang membuat Ciki bisa terpanggil? Oke, yang pasti sih target aku hidup di dunia tuh nggak hanya melulu buat dunia. Jadi kan sebaik-baiknya hidup di dunia tuh mikirin investasi buat akhirat. Dan kalau misalnya kita berbuat baik, yang perbuatan baiknya itu bisa leads to another good things gitu. Misalnya kita memberi, misalnya bikin pelatihan buat guru-guru di sana. Guru-guru di sana akan memakai metode belajar kreatif yang misalnya teman-temanku sama aku bawakan. Itu kan bisa jadi ladang amal buat kita gitu. Jadi intinya sih tetap berbuat baik aja. Dan selain itu it makes me happy. Pak, kalau ditanya anak muda, saya bisa berdamai, saya bisa menjaga kedamaian dengan cara apa? Masing-masing tentunya punya definisi yang berbeda. Nah, untuk merumuskan definisi itu sendiri, apa yang bisa dilakukan, Pak? Itu salah satu contoh, Sylvie. Kita mengukuhkan duta damai itu, menurut kamu kenapa sih mereka berpikiran jadi radikal? Itu hal-hal yang kalau menurut saya Pak begini-begini, itu kita identifikasi, kita jadikan mapping. Nah, kalau menurut kamu caranya bagaimana untuk bisa mengurai itu? Kalau pikiran saya mesti begini-begini, itu juga kita mapping. Jadi gini Sylvie, kalau masalah radikalisme, terorisme yang ada di setiap negara maupun ancaman global, tapi masalah root causes atau hulu masalah di setiap negara berbeda. Kayak macam di Indonesia tentunya berbeda. Ada masalah mungkin injustice atau ketidakadilan, ada masalah kemiskinan, ada masalah kesejahteraan, ada masalah tingkat pendidikan. Variabelnya banyak sekali. Nah kita bisa menentukan itu. Dengan gaya bahasa anak muda, menurut kamu gimana? Menurut saya begini-begini Pak. Dan dia juga belajar. Kemarin waktu kita diskusi, Pak kami ingin dihadirkan mantan teroris. Kenapa dia bisa terpengaruh pada usia muda radikalisme? Diuraikan, dia tangkap. Wah betul ternyata dengan apa yang ada dalam benak kami. Nah itu kan menginventaris masalah. Kita tapi mesti sabar. Jangan mengambil kesimpulan. Bagaimana kita bisa mengobati orang, Sylvie, ngasih treatment kalau kita nggak mengenali betul simptomnya. Apa keluhannya dan sebagainya. Ini ibarat kita dalam penyakit, kalau kita betul dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita baru dapatkan solusinya, treatment yang pas untuk itu. Walaupun ini butuh waktu. Karena Sylvie dalam merubah mindset orang itu bukan instan juga. Artinya kita juga ingin orang itu berubah juga nggak bisa instan. Harus ada terus menerus. Nah ini kepedulian masyarakat juga perlu diingat. Kepedulian masyarakat menarik Pak. Jangankan radikalisme, beda agama saja itu bisa berantem. Beda warna kulit, beda suku. Sering sekali akhirnya membuat kedamaian itu rusak. Nah
hal-hal yang semacam itu Pak, yang dekat dengan masyarakat, apa yang bisa dilakukan Pak? Silvi, kita bangsa yang majemuk. Ya, ini sangat rentan kalau itu. Oleh makanya sekali ini pendidikan dasar kita harus betul-betul dikuatkan. Jangan dilepas gitu loh. Ingat sejarah masa lalu. Bayangkan tahun 28 Oktober tahun 28 ada sekelompok anak muda merepresentasikan pulau-pulau dengan keragamannya loh. Mengaku bertanah air satu, berbangsa satu. Itu kan ditinggalkan. Sekarang olah-olah kamilah yang benar. Kamilah yang memaksakan kehendak. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Lihat konteks yang luas. Inilah yang perlu kita betulkan kembali. Makanya nanti mungkin kalau kita ngomong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ujung tombak dalam merubah karakter bangsa, menyiapkan kurikulum yang pas, tapi tidak lagi dengan metode-metode yang sifatnya doktrin, tapi lebih melibatkan emosinya untuk ikut turut serta dalam rangka mencintai tanah air. Terakhir mungkin Pak Hardy, kalau ada anak muda yang bertanya, untuk apa saya menjaga kedamaian, untuk apa saya menjadi generasi yang pecinta damai, sementara ketidakadilan itu masih ada di mana-mana, ketimpangan sosial itu masih terasa. Apa yang bisa Anda jawab untuk mereka yang bertanya seperti itu, Pak? Itu yang juga menjadi introspeksi buat kita. Kita juga nggak bisa mengatakan, sekarang anak zaman sekarang, dia tahu semuanya. Transparan. Jika kita harus memberikan bahwa upaya untuk ke arah situ ada, kita laksanakan. Memang tidak juga instan, ada tahapan-tahapannya. Itu yang kita berikan pengertian kepada mereka. Juga kita ingin perubahan, jangan kita berasumsi kepada oke, bagaimana seperti negara-negara lain. Negara lain kan juga ada tahapan-tahapannya. Nah, ini menjadi challenge juga buat pemerintah khususnya untuk mendiskusikan bagaimana tingkat kesejahteraan bisa kita naikkan. Lingkungan sehingga juga ini kan berimplikasi kepada pemikirannya, keradikalinan dan sebagainya, pemikiran radikal dan sebagainya. Mudah-mudahan ini yang disampaikan Silvi pertanyaan terakhir itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita pemerintah untuk bisa menaikkan kesejahteraan kita sebagaimana amanat pembukaan Undang Dasar 45 alinea keempat itu. Oke, satu lagi Pak, sebelum saya lupa, satu lagi terakhir. Sebaliknya, kalau kita menjadi generasi yang pecinta damai, apa yang manfaat yang bisa kita dapatkan? Oh, banyak sekali. Kita bisa saling berbagi, kita bisa mempertahankan keberagaman, ya, Bhinneka Tunggal Ika betul-betul terpatri, dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Hardy atas waktunya. Terima kasih. Peran kaum muda dalam mencegah penyebaran ajaran radikalisme memang penting. Jika generasi muda dibiarkan rusak, bukan mustahil masa depan bangsa pun akan rusak pula. Sudah seharusnya anak muda menjadi agen pecinta damai yang mampu menggerakkan aspek positif dalam berkehidupan. Dengan menyebarkan pesan positif, anak muda ini akan menciptakan generasi cinta damai di bumi pertiwi ini. Saya Zilvia Iskandar. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.